Kita lanjutkan dialog Good Morning Jakarta. Pemirsa, elektabilitas Pak Muldoko dipandang lebih rendah dibandingkan dengan Mas Ahaye. Tanggapan Anda, Pak Max? Terima kasih kepada Mas Adi juga ya pengawasannya tadi. Cuma saya ingin Pak Adi sebagai pengamat lebih jauh mengamati, jangan di sekitar rumah, ya. Lebih jauh lagi di daerah dan lain-lain sebagainya. Jangan melihat hanya pada satu sudut pandangan nanti disebut sebagai kacamata kuda. Gitu. Pak Adi, ya, kalau Anda mengatakan bahwa tidak lompat pagar, memang tidak ada di pusat lompat pagar. Tapi sampai hari ini sudah 200 DPC pemilik suara yang dipecat oleh Pak Ahaye. 200 pemilik suara yang ikut KLB. Nah, bagaimana Anda mentransfer itu dalam sebuah pemikiran yang rasional? Sehingga Anda mengatakan bahwa tidak ada seperti yang Anda katakan tadi. Ini persoalan mendasar. Nah, kita belum berbicara mengenai persoalan lain. Ya. Contoh, Pak Saki tadi, adik saya ini, Saki, memberikan saya fenomena yang dulu gitu ya, bahwa lagu-lagu lama yang kita kembangkan. Ya, dia juga lupa bahwa mereka juga sering mengembangkan lagu lama, yaitu puisi-puisi seperti puisi yang ditulis oleh Pak SBY akhir-akhir ini yang disebut sampai ya keluar air mata, menepuk air di dulang, kepecetnya ke muka sendiri gitu loh Mas Aki. Jadi ini adalah sebuah lagu politik yang memang sering kita dengarkan ketika orang bertarung untuk mencapai kemenangan. Nah, kalau disebut bahwa persoalan Hambalang, sia-sia kita membuat kompetitor di sana. Untuk kelompok Mas Saki dan Pak Ahaye mungkin demikian. Tapi masyarakat banyak, kami ingatkan, buktinya sampai hari ini Hambalang itu trending topik di media. Kami memberikan gambaran kepada masyarakat. Dan kalau disebut juga bahwa ini persoalan kecil, syukur Alhamdulillah dan puji Tuhan, Mas Aki bilang ini persoalan kecil. Tetapi Anda kok repot sekali sampai harus menggiring orang-orang ke sana ke Kumham untuk menghadang ataupun memberikan bahan-bahan ke Kumham supaya jangan menerima data-data dari kelompok KLB. Itu kan berarti Anda repot, bukan persoalan kecil. Anda mengumpulkan seluruh Indonesia di Kias, dan seluruh ketua DPD. Apa itu persoalan kecil? Anda mengumpulkan sampai begitu banyak ya. Jadi saya minta jujur, ini kita berbicara untuk masa depan. Nah, KLB ini tidak akan berlangsung untuk juga Mas Adi dan Mas Aki ya. Kalau tidak ada hal-hal yang dianggap keluar dari aturan-aturan undang-undang partai politik dan lain-lain sebagainya. Anda bayangkan Mas Aki, ya, apakah Anda bisa menerima bahwa Anda dan kawan-kawan memanipulasi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan menghapus mukadimah para pendiri dari Partai Demokrat yang dibuat di hadapan notaris Arswendi Pumuli pada tanggal 10 September 2001, di mana 99 pendiri dihapus dan ada tinggal satu saja, adanya Pak SBY sebagai pendiri dan Pak PJ Rumangkang yang sudah meninggal almarhum. Berarti sekian puluh orang Anda dan kawan-kawan menyingkirkan. Apa itu bagus? Bagi seorang beragama itu juga dosa besar, Pak Mas Aki. Tolong kasih tahu sama Pak Mas Ahaye. Jadi itulah bagian-bagian integral sehingga terjadilah apa yang kami protes. Para senior tidak menerima. Malah sekarang para senior disebut sebagai pembuat masalah, penghancur demokrat. Baik, Pak Max, Pak Jan Harahap, Pak Jansen Sitindaon mengatakan bahwa para senior yang membuat partai ini rontok. Itulah yang kami ingin membuat. Pak Max, ada persoalan mendasar, persoalan yang di Hambalang yang juga ikut berperan di sana. Pak Max, mohon maaf saya potong. Ini saya ingin tanyakan terkait dengan salah satu hal juga yang menjadi sorotan publik terkait dengan jumpa pers yang kubu Anda gelar kemarin. Ini terkait dengan tadi proyek kasus Hambalang seperti itu. Permintaan dari kubu KLB Demokrat bahwa proyek
Hambalang ini atau kasus proyek Hambalang ini kemudian dilanjutkan dan meminta KPK untuk memeriksa kembali atau melanjutkan kasus ini dan memeriksa sejumlah kader Partai Demokrat seperti itu. Siapa yang dimaksud yang harus diperiksa ini, Pak Max? Ya saya kira begini Mbak, kita Mbak sendiri loncat bahwa ada pertanyaan yang Anda tanya yang saya belum jawab, yaitu mengenai elektabilitas Pak Muldoko. Anda lupa ya, Anda nggak boleh lupa karena itu pertanyaan sudah keluar dari Anda sendiri gitu. Saya harus jawab itu dulu gitu. Iya. Bahwa ya kalau disebut bahwa Pak Muldoko di bawah, lah kenapa Mas Adi mengkait-kaitkan Pak Muldoko ini baru mulai dengan kami mau memimpin Partai Demokrat ini ke depan. Jadi kalau urusan elektabilitas di survei itu kami juga belum memaksakan untuk masuk. Nah, kalau dia sudah menjadi ketua partai seperti AHY, ketua partai sama ketua partai yang lain boleh diadu mengenai masalah elektabilitasnya. Jadi Mas Adi tunggu 2-3 bulan setelah kami selesai dengan ini dan kami mendapat SK yang resmi dari Kumham, baru kita masukkan Pak Muldoko itu sebagai masuk dalam kelompok yang untuk disurvei. Nah itulah yang memang yang untuk menjawab pertanyaan Mas Adi tadi. Okay. Yang kedua, pertanyaan yang disampaikan barusan, kira-kira siapa nantinya? Saya kira siapa yang akan diperiksa nantinya. Kemarin Pak dari kubu Pak Saki, Pak Ahy yang dialog dengan saya sore-sore hari di Kompas TV mengatakan kami siap untuk membuka kembali. Saya bilang syukur kalau gitu. Mari kita buka kembali, kami siap. Mereka siap untuk membuka persoalan Hambalang ini kembali dan siapa-siapa yang belum diperiksa, mari kita. Kami sambut aja dengan gembira gitu loh Mbak. Nah kalau ditanya siapa-siapa, saya pikir nama-nama itu sudah tergambar sejak tahun lalu dan sampai tahun sekarang. Pak Anas ngomong siapa yang belum, Yulianis ngomong siapa belum, Nasarudin ngomong siapa belum, yang menikmati tapi belum tersentuh. Itu orang-orang, nah kalau memang ragu-ragu, nah oke, kita setuju dengan apa yang diinginkan oleh teman-teman dari kubu AHY untuk dibuka kembali. Gitu loh Mbak, gitu jawaban Oke. Saya tanyakan dari Mas Herzaki sendiri, ini tanggapan dari Mas sendiri melihat atau mendengar nama-nama yang diduga terlibat proyek Hambalang namun tidak tersentuh hukum ini seperti apa? Ya saya kira pertanyaannya ke siapa? Ke Pak Terima kasih, atau Mbak. saya? Iya, silakan Mas Zaki. Zaki Pak, izin. Ya makasih Mbak. Jadi pertama inilah Mbak, saya pengen sampaikan bahwa beginilah pelaku GPKPD ya, gerombolan liar pembuat KLB ilegal itu gitu. Kerjaannya menyebar kabar bohong saja, menyampaikan ada 200 DPC yang kami pecat. Itu bohong besar Mbak sama sekali ya, bohong besar. Dalam 2 bulan terakhir kami itu ya ada beberapa tindakan pendisiplinan, tetapi angkanya sangat-sangat kecil dan jauh sekali dari angka 200 itu. Itu satu Mbak, kabar bohongnya. Samalah ini kayak waktu ketika mau KLB bilang sudah siap 80% pemilik suara akan datang ke KLB, ternyata bohong besar mereka. Di lapangan kan ada beberapa yang kemudian ada yang kembali ke kami yang minta maaf ya karena salah ikut KLB, dipikirnya KLB itu isinya pemilik suara. Sempat memang ada beberapa itu kembali ke kami karena mereka kaget begitu datang tidak menemukan satupun ketua DPD dan ketua DPC yang mukanya sebenarnya sangat familiar selama beberapa kali kongres sebelum-sebelumnya. Karena kami memang tuh biasanya saling sesama pengurus itu saling tahu. Nah ini ada kan, ada yang wakil ketua, ada apa yang pernah ikut juga biasa mendampingi ketua-ketua mereka kalau ikut kongres. Pas kemarin melihat KLB, loh kok di KLB ini nggak ada pemilik suara sah ya, nggak ada ketua DPC, nggak ada ketua DPD yang biasa muncul di TV, di koran, atau di biasanya di lapangan yang sebelumnya ada di kongres sebelumnya, kan ketahuan nih bohong terus nih Mbak ya. Kemudian yang kedua, coba didengar baik-baik lah. Pak Max, saya bilang bukannya nggak repot. Saya bilang tuh nggak repot. Ini hal kecil kalau tidak ada intervensi oknum kekuasaan, gitu. Ya, nah, itu aja yang mesti didengar. Jadi jangan salah gitu. Kenapa kita kemudian mesti ke sana menyampaikan ke Menkom segala? Ya karena kita menghadapi sekelompok ya, gerombolan orang yang tidak pakai etika, ya, tidak pakai etika, tidak pakai norma dan tidak tahu malu serta mengindahkan, tidak peduli dengan aturan. Kenapa buktinya? KLB ilegal itu tetap dilakukan, padahal usulan unsur DPD pertama persyaratan DPD ya minimal 2/3 tidak dipenuhi, kemudian persyaratan DPC tidak terpenuhi, apalagi persyaratan majelis tinggi. Jadi nggak usah ngomong panjang lebar yang lain-lain lah. Kita persyaratan DPD dan DPC aja jauh Mbak. DPD itu 0, DPC itu ada beberapa, ada mantan aja, mantan ketua DPC kami itu kecil sekali jumlahnya juga gitu ya. Nah sehingga menghadapi orang-orang yang tidak tahu etika, tidak tahu aturan dan tidak tahu malu kayak beginilah,
Misalnya penyelenggara syaratnya haruslah di DPD, di PP. Syaratnya sesuai dengan ADART kami gitu. Tetapi penyelenggaranya orang yang nggak jelas juga, yang mantan kader pecatan juga. Nah, ini kan kami Mas Zaky, kalau terkait dengan nama-nama pendiri Partai Demokrat yang katanya dihapus oleh Pak AHY, itu bagaimana? Kalau kok dihapus, kalau pendirian ada di akte 99 pendiri, tapi masih diingat penggagasnya itu Partai Demokrat siapa, itulah yang kami cantumkan. Semua publik juga tahu, Pak Ames juga banyak kok videonya, dilihat dulu. Ini Demokrat partai apa? Ada videonya beredar kok dulu ya. Ini partai apa Demokrat? Tapi begitu kita sebut AHY baru, mohon maaf, SBY barulah semua pada mau bergabung dengan Demokrat. Itu Pak Ames sendiri kok videonya banyak beredar. Jadi kalau saya nggak mau masuk ke perdebatan itulah, kita nggak enak kalau ngebuka yang lama malah jadi buat malu sendiri gitu. Itu fakta sejarah. Ini zaman era digital ya, semua bisa kembali cek jejak digital itu ada gitu loh ya. Dan Pak Menci sendiri mau ngomong seperti apa. Banyak sekali video-video tahun 2001 sampai dengan 2004 yang bisa ditelusuri. Nah, saya mau kembali ke Hambalang tadi karena ditanya, ya nggak? Kalau dari kami jelas, Mbak. Jelas dari sikap kami Partai Demokrat, silakan kalau misalnya membawa atau membuka kembali kasus Hambalang ini. Silakan, kami sepakat ya. Ayo, kalau misalnya memang ada bukti-bukti baru atau teman-teman ya gerombolan di sana itu ya, kalau misalnya bilang bahwa ini ada yang belum diusut, ada bukti bahwa begini-begini, silakan ayo dibawa aja. Dibawa buktinya ke ranah hukum, dibawa buktinya ke KPK. Tapi jangan kerjaannya menyebar kabar bohong. Jangan kerjaannya menyebar narasi kosong. Nggak ada bukti, nggak ada apa-apa, tapi cuap-cuap aja di media. Ini kan sama saja, Mbak, bentuk frustasi ya dan upaya mereka menutupi rasa malu karena gagal buat KLB kemarin. Buktinya nih, ada seret tentang kegagalan juga nih, upaya pengalihan isu mereka dari kegagalan mereka. Satu misalnya ya, contohnya. Kemarin sempat mau mengajukan laporan ke Barreskrim 2 kali, tapi ditolak, ya kan? Kemudian ada juga laporan ke Polda Metro tapi ditolak juga. Kemudian terakhir upaya mengajukan gugatan ke PN tapi kemudian akhirnya dicabut. Karena mereka tahu legal standingnya lemah gitu loh ya kan. Jadi tapi sebelumnya udah heboh duluan, kami akan ini di media. Udahlah, jangan kebanyakan keluar di media ya. Kita ini masih banyak masalah lain bangsa ini yang masih selesaikan. Jangan membuat rusuh, jangan membuat kisruh lah di publik gitu loh. Untuk hal-hal yang nggak perlu. Mendingan suaranya ya dipakai aja buat langsung ke ranah hukum. Datanglah ke pengadilan, datanglah ke KPK. Kemudian yang kedua, tolonglah kerja-kerja nyata aja lah, jangan malah sibuk buat konferensi pers, mulu kerjaannya malah di tengah-tengah daerah yang kena petir segala apa. Orang bilang ini sebenarnya konferensi pers atau pemakaman gitu loh. Ini kan tenda satu kecil, ngumpul di satu tempat kan kasihan tuh, protokol COVID-nya dipenuhi nggak? Nanti kena undang-undang, kena ditangkap polisi loh, protokol kesehatan itu tidak memenuhi kerumunan. Maksud saya tolong dong, masa negara ini lagi sulit karena COVID. Kami, Partai Demokrat, di bawah kepemimpinan Mas AHY selama ini sedang sibuk membantu masyarakat yang sedang terdampak COVID. Tetapi mohon maaf, agak terganggu ya, karena apa ya, masih menghadapi sedikit gerombolan ini yang Oke. Pak Max mungkin mau menanggapi soal itu, Pak Max? Oke. Saya mendengarkan dengan saksama apa yang disampaikan oleh Pak Zaky tadi. Sebenarnya Mas Zaky, kalau kita bicara KLB sudah bosan, itu udah berita basi. Anda tunggu sekarang yang kita persoalkan adalah siapa yang akan keluar sebagai yang ditandatangani oleh Kumham. Itu persoalannya. Bukan Anda membuka lagi, tidak ada orang, tidak ada. Itu juga Anda bohong besar. 412 suara kita punya kok, Anda masih dengan soal bohong, dan Anda kok nggak takut dosa ya membohongi rakyat lewat kelompok AHY gitu kan ya. Jadi begini Mas Zaky ya. Kami membuka kesempatan kepada Anda. Lebih baik Anda dari galau, Anda berdiri beramai-ramai ke Kumham, menghadang kami dan lain-lain. Itu tanda Anda galau, Anda kelompok galau. Kami terima Anda di KLB, di kelompok KLB. Kalau Anda mau masuk bergabung dengan kami, Anda, Andi Malarangeng, siapapun, kami terima untuk bergabung dengan kelompok Demokrat pimpinan Pak Muldoko untuk ke depan. Karena saya tahu bahwa ya kalau dengan cara berbicara Anda itu galaunya udah 1000%. Membuat hal-hal yang hoaks dan lain-lain terhadap kami, bahwa ada yang kalau urusan pengaduan kepada polisi, pengadilan, kalau ditolak itu ada hal yang biasa. Itu soal-soal yang menyangkut individu, bukan personal kelompok yang kita lakukan di KLB. Itu sudah basi kalau Anda bicara. Karena Anda tidak punya bahan lagi untuk berbicara itu, sehingga itu yang Anda ulang. Sama dengan teman-teman yang lain kalau dialog dengan saya di TV. Itu lagi yang diulang, sehingga ya kantong saya udah penuh dengan alasan-alasan yang Anda sebutkan tadi.
Nah, saya cuma tawarkan saja, kalau Anda mau bergabung dengan Partai Demokrat, ASI KLB, pimpinan Pak Muldoko, welcome. Tapi bukan di tempat jabatan yang seperti Anda sekarang, mungkin jabatan-jabatan lain. Baik, saya ke Mas Adi melihat kisru Demokrat yang masih berlanjut sampai dengan saat ini. Anda melihat nanti Partai Demokrat akan seperti apa, Mas Adi? Kemudian perlukah mungkin tadi disinggung soal kasus korupsi Hambalang, apakah ini perlu dibuka lagi dan apa konsekuensinya untuk Partai Demokrat? Itu yang tadi saya sebutkan, bahwa konferensi pers di Hambalang ini tidak lebih dari sekedar sebuah narasi pertarungan awal sebenarnya tentang untuk berebut siapa yang paling legitimate, paling sah di mata publik, di mata politik ya. Makanya kemudian narasi-narasi politiknya, peluru-pelurunya mulai dikeluarkan, terutama untuk mendowngrade ya. Penting kan kalau kubu AHY itu diserangnya karena di situ ada politik dinasti, rontok karena Hambalang dan lain-lain. Sementara kubu KLB ya dianggap sebagai outsider, senior yang kemudian dan lain-lain lah pokoknya. Ini kan bagian dari perang-perang politik yang terus ke depan akan selalu dilakukan oleh masing-masing kubu. Dan saya memprediksi ke depan tentu ini akan berebut DPC, DPD, dan bahkan mungkin ketua-ketua DPP yang akan dirayu oleh teman-teman KLB supaya bergabung dengan mereka. Karena kubu KLB ini memposisikan diri sebagai kubu yang lebih demokratis, lebih terbuka, dan seterusnya. Saya tidak mau terlampau jauh misalnya komentarin apakah ada DPC, DPD yang kemudian lompat pagar, karena memang saling bantah-bantahannya ini agak repot, kemudian kita harus percaya yang mana. Tapi secara umum, kubu KLB tidak akan tinggal diam, dalam arti pasti akan merayu gitu ya, akan mempengaruhi pengurus-pengurus DPC, DPD yang sering mendeklarasikan kesetiaannya kepada AHY untuk lompat pagar dan menjadi bagian dari KLB. Dan yang paling penting, potret apa yang seperti dilakukan oleh teman-teman KLB akan begitu banyak jeroan isu-isu negatif yang akan dimunculkan ke depan, terutama kasus-kasus korupsi yang ini diharapkan mampu membuat Partai Demokrat kubu AHY ini rontok total gitu loh ya. Ini yang kemudian menjadi saya sebut kemarin sebagai titik awal sebenarnya, bahwa ke depan akan begitu banyak peluru-peluru nyasar yang akan diarahkan kepada kubu AHY, ke kubu Mas Herzaki gitu, untuk mempengaruhi itu. Paling penting adalah soal jalan panjang untuk merebutkan soal SK Kemenkumham itu, siapa yang kira-kira akan mendapatkan restu atau tidak. Sekalipun nanti SK Kemenkumham ini keluar, pasti jalan panjangnya juga akan ribut di pengadilan. Setelah di pengadilan akan ribut ke banding ya, di kasasi. Panjang pokoknya ceritanya. Artinya secara umum tentu ini cukup merusak konsentrasi teman-teman Demokrat melakukan konsolidasi menuju jalan panjang di 2024. Baik, kita lihat nanti SK-nya akan ditujukan ke siapa atau untuk siapa nanti yang mendapatkan legalitas dari pemerintah. Terima kasih Mas Adi, Pak Max dan juga Mas Herzaki sudah bergabung bersama kami di Good Morning Jakarta.